Berita Sumsel 24 jam hari ini, karyawan Sumatera Express Group menggelar lomba bermain kata berantai di basement gedung Geraha Pena Palembang. Keseruan para karyawan ini sebagai rangkaian memperingati hari ulang tahun Sumatera Express ke-27 tahun dan Palembang Express ke-14 tahun. Beginilah keseruan karyawan harian pagi Sumatera Express saat mengikuti lomba bermain kata berantai yang berlangsung di basement Geraha Pena Palembang. Sesekali peserta kebingungan untuk mengurutkan kata menjadi kalimat. Ekspresi kebingungan inilah yang menjadi gelak tawa karyawan yang lain karena memiliki konsonan kata yang sama. Kemeriahan permainan ini merupakan rangkaian dari HUT Harian Pagi Sumatera Express ke-27 tahun. Acara puncaknya digelar syukuran yang disertai dengan peringatan HUT Harian Umum Palembang Express ke-14 tahun. Panitia pelaksana Ari Abadi mengatakan, lomba bermain kata berantai ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kekompakan karyawan. Tak hanya karyawan, Sumek juga akan menggelar lomba mancing yang akan melibatkan agen koran. Jadi rencananya ada lomba mancing di hari Minggu tanggal 5 Juni. Jadi karyawan dan agen Sumek, agen koran. Nah, pada hari ini yaitu lomba-lomba untuk karyawan, kata berantai, dan puncaknya jam 2 pagi yasinan. Jadi kita syukuran selamatan lah. Semoga Sumek dan Papres kan sama-sama ulang tahun jaya selalu. Untuk hadiah Kak, mungkin hadiah, ya mungkin hadiah bukan dari sponsor sih, dari Sumeknya. Pokoknya adalah hadiah-hadiah menarik lah untuk karyawan. Yang penting happy, kalau kita rayakan ulang tahun Sumek ini dengan meriah, dengan senang lah. Usai menggelar lomba bermain kata, Sumatera Express menggelar puncak peringatan dengan acara syukuran. Dalam acara syukuran ini sendiri juga diikuti anak perusahaan Sumek, yakni Harian Umum Palembang Express yang kini sudah berusia 14 tahun. Komisaris Sumek Group Haja Nurman Helmi mengaku bersyukur dan terharu dengan karyawan Sumek dan Palembang Express yang kini berjuang dalam membangun perusahaan. Dia berpesan agar para karyawan untuk tidak jenuh berkarya sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Tadabbur Al-Quran Dr. Imron Taslim dalam tausiahnya mengajak karyawan untuk bersyukur baik spiritual, emosional, maupun sosial. Sebab dengan bersyukur dan bekerja yang giat akan mendekatkan kepada rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reporter Sri Depi, juru kamera Ki Agus Yahya, palpres.com. Pemirsa, anggota Satgas TMMD ke-113 di wilayah Kodam 2 Sriwijaya membangun instalasi air bersih di Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Instalasi sepanjang 4,1 km ini dibangun dari sumber air hingga masuk ke rumah warga. Beginilah kesulitan warga Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat untuk mendapatkan air bersih. Mereka harus berjalan hingga 500 meter dengan jalur perbukitan untuk sampai ke sumber air. Kondisi ini berlangsung hingga puluhan tahun terakhir. Namun kesulitan warga ini sebentar lagi akan berakhir. Satgas TMMD ke-113 Kodim 0422 Lampung Barat akan membangun instalasi air bersih hingga masuk ke rumah. Selain membangun instalasi air bersih, Satgas TMMD ke-113 juga membuka badan jalan sepanjang 1,1 km, gorong-gorong 6 unit, dan rehab Masjid Baitun Najah dengan lantai granit. Pratin Pekon Sukamaju Ansori mengaku bersyukur adanya pembangunan instalasi air bersih melalui program TMMD ke-113. Menurut dia, warga yang didominasi berprofesi sebagai petani kakao, kopi, karet, dan cengkeh ini memang kesulitan mendapatkan air bersih. Selama ini warga yang berada di daerah Pemangku 4 Ujung Pandang dan Pemangku 5 Sinar Baru harus berjalan ratusan meter untuk mendapatkan air bersih yang berasal dari bendungan. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian. Di sini saya bersama dengan Bapak Kadus 4 Ujung Pandang, Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Saya dengan Pak Kadus berada di posisi tempat pengambilan air untuk masyarakat, terutama khususnya Kadus 4 Ujung Pandang.
sehingganya pengambilan air dari lokasi ini sampai ke tempat tujuan itu kurang lebih sekitar 200 sampai 300 meter. Nah, jadi disinilah saya sebagai Kades ataupun Pratin, ya kan, menyampaikan pertama dan utama yaitu ucapan terima kasih dengan adanya program TMMD yang dilaksanakan dari pihak TNI bersama dengan dinas terkait. Mudah-mudahan dalam program TMMD ini nantinya akan mendapat manfaat yang besar untuk masyarakat Dusun 4 Ujung Pandang khususnya dan masyarakat Pekon Sukamaju pada umumnya. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Letkol Kavaleri Royat Happy Arianto mengatakan pembangunan instalasi air bersih di wilayah Kodim 0422 Lampung Barat merupakan wujud kepedulian TNI dan pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Perwira menengah ini berharap operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral tersebut bisa membantu memecahkan persoalan warga untuk mendapatkan air bersih. Dari kesejahteraan masyarakat, ya kesejahteraan masyarakat di wilayah ini yaitu dengan adanya kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Adapun pelaksanaan kegiatan TMMD ini yang dilaksanakan oleh Kodam 2 Sriwijaya itu mengambil dua sasaran, baik sasaran fisik maupun sasaran non fisik. Nah, sasaran fisik bisa kita lihat saat ini sasaran fisiknya diantaranya yaitu sasaran pembangunan fasilitas umum, pembangunan fasilitas sosial maupun sarana prasarana yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Seperti yang kita lihat ini adalah sasaran pembangunan fasilitas umum, yaitu perbaikan jalan, pelebaran jalan, termasuk nanti ada rehab kegiatan pembuatan saluran air sepanjang 4,1 km. Sedangkan untuk fasilitas sosial itu akan ada pembangunan yaitu rehab dari masjid. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpres.com. Imbas pengerjaan proyek pelebaran jalan lintas tengah Palembang Prabu Muli tepatnya di depan kampus Universitas Sriwijaya menimbulkan permasalahan ekonomi bagi sebagian warga yang membuka usaha di sekitar lokasi proyek. Mohira kebingungan membayar satu orang karyawan bengkelnya dan lapak sewa tempat dirinya usaha. Pasalnya, sejak proyek pelebaran jalan lintas tengah Palembang Prabu Muli berjalan, omset usahanya drop. Dirinya berharap ada kebijakan kompensasi atas kerugian yang dideritanya dengan adanya proyek tersebut. Setidaknya proyek tersebut bisa cepat diselesaikan. 2 bulan. Jadi baru dibikin ininya baru 5 hari. Baru 5 harian. Jadi usaha kita ini kan bengkel ya. Jadi dakatinya nih. Numpuk ini gaji karyawan. Numpuk lah. Ya. Bayar kontrakan, bayar karyawan, belum makan kan. Dari sinilah semua, Pak. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang berhasil mengamankan pelaku yang membawa sabu-sabu dari dalam kamar kos. Berat sabu sendiri cukup besar mencapai 516,63 gram. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang mengamankan pria bernama Tonto Wijaya alias Koko dari dalam kamar kosan nomor 107 di kawasan Alang-Alang Lebar Sabtu kemarin. Dari tangan pelaku, anggota menemukan barang bukti sebanyak 516,63 gram sabu. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngaji mengatakan, terungkapnya kasus narkoba ini berkat informasi dari masyarakat. Selanjutnya, anggota menggeledah kamar 107 dan menemukan barang bukti sabu. Diketahui barang tersebut merupakan hasil titipan orang lain yang kini masuk dalam target operasi anggota. Untuk sekali antar, pelaku mendapatkan upah sebesar 2 juta rupiah. Kita melaksanakan tes rilis terkait dengan hasil ungkap dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 lebih jam 17.00 telah mengungkap jaringan narkoba lintas kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan
barang bukti yang bisa kita amankan, bisa kita sita adalah 500 gram. Jadi 500 gram. Jadi setengah kilogram. Adapun barang bukti itu dibawa oleh pelaku inisial TB yang bersangkutan sudah melakukan peredaran narkoba di Provinsi Sumatera Selatan dan juga melakukan peredaran di beberapa kabupaten di lintas kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu pelaku Kokom mengaku barang itu bukan barang miliknya, hanya titipan seseorang. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.